Oke, Desi, Dani, Hovit, selamat datang di pressure test. Nah, ini yang pertama, kalian pressure test tanpa menggunakan apron hitam. Gimana perasaan kalian? Pressure test menggunakan safety jacket, Deg-degan, Chef. Iya. tetap ada deg-degannya, sama nggak dengan yang pakai apron hitam? Dia nggak Beda relate sih, deh Chef. kayaknya. Yang ini tanggung jawabnya lebih besar. Iya. Hobi cuma sekali. Perasaanku deg-degan, Chef, karena kita tinggal 4 orang saja. Ini lagi sedikit kita bisa menuju grand final. Saya sangat berharap dan berusaha keras saya nggak pulang kali ini, Chef. Di depan kalian sudah ada Black Mystery Box. Tentunya ini akan menjadi challenge kalian kali ini. Ingat, meskipun kalian tidak memakai apron warna hitam atau tidak memakai hitam-hitam, ini adalah pressure test. You go home. Sesimpel itu. Dan sangat disayangkan ya, kalau kalian harus pulang menjadi orang pertama yang pulang setelah mendapat chef jacket. You gone too far. Too late to go home now. Benar, Chef. Aku nggak mau ngelepas chef jaket ini karena aku baru dapat. Aku harus bertarung kali ini untuk bertahan di galeri Master Chef. Ada 4 Black Mystery Box. Kita akan reveal satu persatu. Di sini jujur aku nggak punya clue isinya bakalan apa karena menurut aku apapun isinya orang-orang ini bakalan bisa ngolah deh. Box pertama. Ah. Ikan apa ya itu? Pertama kali sih aku lihat. Cuma karena itu ikan, aku nggak terlalu concern. Masih golongan seafood, jadi harusnya aman. This is actually, most of them is my favorite. This is amadai. Amadai, Chef. Yeah, it's a Japanese hostile fish. Saya taunya amadai. Bahasa Inggrisnya ternyata Japanese horsehead tail fish. Ikan amadai, aku jujur belum pernah mengolah ikan ini. Bahkan aku baru tahu di sini di galeri ini. Yang kedua, oh, my favorite. Mystery box kedua dibuka dan aku melihat carabineros atau udang merah. Ini aku familiar sama udang ini karena aku pernah makan selagi liburan di Spanyol dan dia punya karakteristik yang mirip udang Jepang sama ebi. It's a cardinal prawn. Ini biasanya ada di lautan dalam atau biasanya kita sebut carabineros. Ya, a lot of Spanish dishes pakai udang ini. Saya kasih masukan. Kalau kamu pakai udang ini, jangan terlalu matang. Karena dagingnya is very good. It's better. Well, it's similar than amebi. Sweet. Very nice. Very expensive. Aku jujur belum pernah sih lihat udang itu. Karena udangnya tuh kayak merah seolah-olah dimasak. Ternyata kata Chef Juna itu teksturnya sangat-sangat soft. Jadi harus hati-hati dalam proses pemasakannya. Okay. Third. Saya yakin kalian semua tahu ini. Sea urchin. This one is from Hokkaido. It's a Hokkaido Bafun Uni. Nah, yang ketiga ini adalah uni. Aku paling suka dengan uni ini. Pasti ntar kalau disuruh milih, aku akan pilih si uni ini. Udah pernah makan? Udah kan? Uni? Belum, Uni belum? belum pernah Chef. Kamu tinggal di Korea belum pernah makan sea urchin? Karena mahal Chef, jadi saya... Belum Chef, karena mahal. Aku nggak pernah spend uangku itu memang untuk beli barang-barang yang mahal gini untuk dimakan. Sekalipun aku ke Korea, aku tahu itu ada di sana. Tapi aku lebih fokus untuk cari uang itu untuk aku tabung dan kuliah. Makanya aku tidak enjoy my life kepada makanan-makanan yang luxury seperti ini. Last one. Oke. It's a Buddha's hand orange. Yang keempat ini ada Buddha Hands Orange. Aku juga belum pernah mengolah ini. Kira-kira teksturnya sama kayak lemon nggak sih? Yeah, it's a Buddha's hand orange. Basically citrus. Dia disebut Buddha's hand karena dia kayak jari-jari gitu. Buddha sen ini kalau aku pribadi pernah ngolah dan itu cuma di kompot. Itu untuk peneman dari kondimen-kondimen appetizer dulu kalau aku buat. Kalau diminta untuk jadi main ingredient kayaknya agak susah deh. Jadi mending kalau bisa combine sama yang lain. Oke, challenge kali ini adalah Fancy Ingredients Challenge. Jadi adalah challenge yang menggunakan
bahan-bahan mahal. Kalian bisa lihat, ini hampir semuanya atau semuanya ini adalah import yang tidak ada di alam Indonesia ya, boleh dibilang. Menurut aku, mengolah bahan yang fancy itu tidak begitu sulit. Tidak begitu banyak kombinasi rasa. Karena bahan yang fancy itu bahan yang sudah berkualitas tinggi dan rasanya enak. Ada yang udah pernah mengolah? Salah satu? Uni? Makan aja. Makan apa, Dani? Yang udangnya sama uni. Udah pernah? Ya, ini saya tahu, cuma pernah lihat di media aja, nggak pernah Oke. langsung. Hovit, pernah makan apa? Yang unik, Chef. Uni saja? Ya. Oke. Enggak Desi? pernah makan ya. Oke, jadi kebanyakan yang sudah Hovit sama Dani sudah pernah uni ya. Oke. Ini adalah bahan-bahan premium yang biasa digunakan untuk hidangan mewah dan kelas atas. Di sini kami ingin melihat bagaimana kalian bisa mengolah bahan-bahan premium ini dengan penuh respect dan juga skill kalian dalam mengolah bahan-bahan ini. Ya, remember, barang premium justru you have to value its freshness, its aroma, its texture. Semuanya itu mempunyai ciri khas masing-masing, di mana kalau kalian overdo it, kalian justru vanish. Kalian menghancurkan karakter daripada bahan-bahan ini. Chef Juna menuntut kami untuk membuat masakan yang mewah. Nah, ini challenging ya. Kita harus benar-benar meng-highlight rasa alami dari bahan tersebut dan tidak menurunkan kelasnya menjadi sesuatu yang murahan. Wah, karena tantangan hari ini luxurious item, aku akan berusaha untuk olah makanan ini lebih baik dan tidak merusak teksturnya. Jadi aku sudah susun strategi, akan aku tetap biarkan ini fresh seperti sashimi gitu, tanpa proses pemasakan yang ribet. Oke, keempat bahan sudah ada di depan kalian. Bahan-bahan yang sudah jelas dijelaskan oleh Chef Juna harus kalian treat dengan respect. Dan kalian juga harus hati-hati. Jangan sampai rusak. Paham, Dani? Yes, Chef. Bahan-bahan seperti ini tidak bisa kamu kirim ke neraka lagi, ya? Iya, Chef. Oke. Dan kamu sudah dikasih teguran keras tuh sama juri. Kamu harus lebih hati-hati sekarang masak, Dan. Aku juga melakukan hal yang sama, Dan. Ayo kita semangat. Di sini kalian boleh memakai satu atau dua, atau kalian bebas mengkombinasikan. Kalian mau meng-highlight satu, kalian mau mengkombinasi lebih dari satu, atau bahkan mengkombinasi dengan bahan yang tersedia di pantry, kalian dibebaskan. Yang jelas, salah satu dari keempat bahan ini harus mempunyai peran yang penting di hidangan kalian. Paham? Enggak, Chef. Dari awal ketika box kedua dibuka, aku udah pengen banget olah udang karena aku tahu aku ahli kalau olah seafood. Jadi harusnya kalau aku pilih udang, aku bisa aman. Kalian bebas membuat hidangan apa saja, berstyle apa saja. Ingat, 3 porsi atau 3 piring. Kalian bebas ke pantry dan utensil room. Ini adalah pressure test, dan ingat, ini adalah your battle untuk meraih posisi top 3. Waktu kalian memasak 60 menit, dimulai dari sekarang. Dengan waktu 60 menit, para kontestan harus memasak hidangan terbaiknya untuk bertahan di Galeri MasterChef Indonesia. Challenge dimulai, aku langsung ambil satu rak udangnya, bawa ke benchnya beli Hovit, karena tadi kita udah janjian udang ini harus dibagi sama rata bertiga. Udangnya bagi-bagi ya sama uninya? Ya. Aku pergi ke pantry dan mengambil beras, red onion, dan parsley, dan juga bawang putih. Aku juga mengambil lemon untuk menambahkan cita rasa segar dan asam pada dish aku nanti. Karena di pikiranku akan membuat pasta, jadi hal yang pertama aku masuk ke pantry yang ku ambil adalah kentang.
rencana awalku karena ini pressure test, aku akan menggunakan keempat bahannya. Bahan yang paling penting yang akan kuolah itu adalah si uni. Karena fokusku membuat pasta kali ini dengan saus uni. Dan ini cukup nggak? Cukup kalau gue garnish doang kok. Mau pakai berapa udang? Kamu mau pakai berapa? Cukup nggak? Segini. Cukup banget. Desi sama aku punya koneksi yang cocok ya. Jadi dia udah tahu kalau aku mau bagi udang pasti dikasih sama dia. Beli kamu bagi ya, Beli? Iya nih. Thank you, Beli. Kamu pakai banyak deh. Enggak sih. Ntar kalau sisa kasih aku dikit ya. Boleh. Ini kita buat kita berdua. Enggak, buat kamu sama Dani. Kalau kamu masih sisa, Oh aku iya. minta. Oke, Ya. siap. Oke, awalnya aku mau membuat dish yang terinspirasi oleh paella. Itu adalah rice dish dari Spanyol yang biasa dimasak dengan seafood. Aku mau mengkombinasikan carabineros, uni, dan jeruk Buda's Hand agar menjadi kesatuan yang gurih, enak, dan segar juga. 5 menit pertama aku potong garlic dan aku siapkan juga semua bahan untuk aku bikin dressing appetizer-nya. Jadi untuk konsep hidangannya sendiri aku pengen buat appetizer tapi dengan Korean twist. Jadi ada nama hidangan Korea itu yukhae. Itu adalah seasoned Korean beef broth dan dia sebenarnya disajikannya itu dengan dressing yang terbuat dari soy sauce dan garlic. Karena aku sudah tahu apa yang harus kukerjakan. Pertama, untuk membuat gnocchi, aku rebus dulu kentangnya. Pressure test tidak memakai apron hitam ada rasa kebanggaannya sendiri. Karena walaupun aku pulang juga, aku pulang menggunakan chef's jacket ya, jadi nggak pakai apron hitam. Aku ngerasa kalau waktuku ini tersisa banyak. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil Amadai dan Buda's Hand untuk penambahan di hidanganku. Saya ambil bahan semuanya, tapi saya nggak tahu ntar saya mau pakai semuanya apa enggak. Jadi hidangan kali ini yang saya buat itu adalah hidangan Itali, gnocchi, tapi menggunakan saus umi. Untuk toppingnya, kemungkinan saya akan tambahkan carabineros.